Ethical mind learning memiliki 3 prinsip. Yang pertama attitude, yaitu sikap memiliki rasa ingin tahu dan rasa ingin terus belajar. Yang kedua metodologi, semua perilaku hasil dari pembelajaran dan memiliki struktur yang bisa dipelajari, dimodelkan, diajarkan, bahkan dirubah. Yang ketiga teknologi, yaitu menerima informasi dan mengikuti teknologi agar memberikan pengalaman belajar yang maksimal untuk siswa. Pernahkah Anda mendengar istilah therapeutic educator atau yang disebut dengan TE? TE bukan sekedar teacher, tetapi TE harus mampu memberikan experience atau pengalaman belajar sesuai dengan kebutuhan akademik ataupun sosial bagi anak berkebutuhan khusus. TE juga harus memiliki good mental health atau kesehatan mental yang baik, karena kita harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan rasa kepekaan yang tinggi terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Tidak kalah pentingnya, menjadi seorang TE juga harus memiliki rasa ingin bertumbuh secara berkelanjutan sebagai pendidik ataupun sebagai individu. Dan yang terakhir, tidak ketinggalan, menjadi seorang TE harus mengikuti teknologi dan informasi baru untuk memiliki pandangan baru sehingga memiliki strategi pengajaran yang tepat dan terbarukan. Poinnya adalah jika Anda memilih berkarir untuk menjadi therapeutic educator atau TE, berarti Anda juga sedang melakukan pertumbuhan pada diri Anda. Lalu menjadi seorang TE harus memiliki skill apa saja sih sebenarnya? Yang pertama adalah representasi mental, yaitu mampu memprediksi pikiran siswa nih. Apa sih yang dia mau? Apa sih yang dia butuhkan? Kalau sudah mampu, maka TE tersebut akan mampu memberikan metode yang tepat bagi siswa tersebut. Yang kedua, mengerti kenyataan, yaitu saat ada masalah di sensori, maka ada masalah juga di sosial, behavior, dan kognisi seperti atensi, memori, dan komprehensi. Yang ketiga adalah kemampuan membaca yang efektif. Keempat, atensi dan memori yang baik. Yang kelima, kreatif, mampu mengendalikan emosi, mampu mengendalikan stres, dan meyakini bahwa pikiran dan tubuh itu saling terhubung. Jadi jika badanmu sakit maka pikiranmu akan sakit, dan sebaliknya, jika pikiranmu sakit maka badanmu juga ikut sakit. So, jika kamu ingin berkarir sama dengan bertumbuh dan ingin berkontribusi besar untuk anak berkebutuhan khusus, mungkin sekarang saatnya kamu menjadi therapeutic educator. Self-awareness dan self-confidence yang tinggi. Nah menurut lo udah punya kan itu? Kalau belum ya lo harus perbaiki. Kenapa bisa? Kalau nanti lo gak bisa jadi therapeutic educator atau menyandang gelar tersebut, karena di sini dibilang therapeutic educators continue to grow as individuals and as teachers. Ya lupa memperbaiki diri sambil pada saat bersamaan juga memiliki arti buat orang. Artinya itu menumbuhkan self-awareness, menumbuhkan self-confidence, tapi pada saat yang sama itu juga membantu orang. Halo, saya Ismi, salah satu therapeutic educator di Homeschool TML. Halo, saya Hobi Vanessa Sabrina, biasa dipanggil Opi. Saya therapeutic educator TML Jakarta. Halo, saya Rahma, salah satu therapeutic educator di TML. Halo, nama saya Sarah Rahmati. Saya biasa dipanggil Ibu Sarah. Saya salah satu therapeutic educator di TML. Makna menjadi therapeutic educator. Apa ya, therapeutic educator? Selain kita menjadi seorang guru untuk mereka, anak-anak berkebutuhan, kita juga menjadi seorang terapis nih. Dimana terapis itu akan lebih banyak, mungkin bisa dibilang lebih banyak untuk yang aktivitas-aktivitas ataupun pemberian stimulus yang itu memang bisa memenuhi kebutuhan sensor mereka. Kemudian untuk menjadi guru, kita mungkin ya mengajari berbagai hal, baik itu secara akademis ya, baik dari yang dasar seperti pengenalan huruf abjad ataupun angka, kemudian mulai dengan kata-kata dan mulai dengan menyusun kalimat, sampai pada tahap sesuatu yang abstrak nih, seperti cara membedakan makhluk hidup dan benda mati. Itu kan abstrak ya, sesuatu yang bernyawa dengan sesuatu yang tidak bernyawa. Jadi saya rasa untuk menjadi therapeutic educator itu benar-benar luar biasa. Selain kita mencari berbagai metode ataupun aktivitas untuk menterapi mereka, tapi kita juga mencari berbagai metode-metode akademik yang tentunya bisa kita gunakan untuk mengajari mereka secara akademisi. Gitu, jadi therapeutic educator keren. Makna menjadi seorang TM menurut saya adalah pekerjaan yang menggunakan hati, logika, dan tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Kenapa? Karena menurut saya bertemu dengan anak-anak yang spesial itu adalah sebuah kebahagiaan, sebuah rasa syukur karena mereka sangat spesial. Tiada hari tanpa ada sesuatu yang mereka lakukan
tapi itu membuat saya lelah tentunya, tetapi tetap membuat saya bersyukur atas apa yang terjadi, atas apa yang mereka miliki. Hal yang bermakna menurut saya menjadi therapeutic educator atau TE yaitu bertemu dengan anak-anak, belajar bersama anak-anak, terus menghadapi anak-anak, kemudian bertemu dengan orang tua anak-anak itu makna menjadi seorang TE menurut saya. Menyenangkan, terus asik, seru banget karena ketemu-temu anak-anak yang lucu-lucu, kemudian dapat pengalaman baru, terus belajar hal-hal baru juga. Kesulitan menjadi therapeutic educator. Kesulitannya itu mungkin ketika kita mengajarkan sesuatu yang abstrak. Karena mereka itu kan lebih bisa atau lebih mudah untuk memahami sesuatu yang secara visual ataupun yang konkret seperti itu. Jadi untuk yang abstrak itu gimana caranya kita itu kayak menggali semua ide yang kita punya nih, gimana nih cara mengajarkan mereka untuk sesuatu yang abstrak. Misal kayak makhluk hidup yang bernyawa dan benda mati yang memang tidak bernyawa, itu cara mengajarkan itu seperti apa nih? Oke, kita coba metode 1 nih. Metode 1 sudah kita lakukan beberapa kali dan ternyata mungkin dalam jangka waktu yang cukup panjang, sebulan ataupun 2 bulan tidak ada progres nih. Jadi mau tidak mau kan kita harus mengganti metode nih, karena bisa saja metode yang kita gunakan itu tidak sesuai. Yang akhirnya kita menguras pikiran kita, menguras ide-ide kita lagi untuk mencari metode yang sekiranya bisa nih, atau bisa benar-benar mereka tuh bisa dapat polanya. Oh, maksudnya tuh seperti ini toh, gitu. Mungkin itu sih yang kesulitan yang selama ini saya rasakan ya ketika menjadi seorang therapeutic educator. Hal yang tersulit bagi saya adalah di saat saya lelah, pikiran, hati, bahkan sampai fisik, tetapi saat melihat senyum manis mereka, semua itu seperti tidak boleh. Saya tidak boleh capek, saya tidak boleh menyerah, karena saya harus memberikan secara maksimal untuk mereka. Itu menurut saya hal yang paling sulit, karena senyuman mereka, tingkah laku lucu mereka itu adalah hal yang membuat saya terenyuh, sehingga saya harus terus berjuang dan bertahan di sana. Menurut saya ketika kita bertemu problem behavior baru anak-anak, itu menurut saya sangat sulit. Karena kita harus memikirkan langkah apa nih yang harus kita lakukan kepada anak-anak itu saat itu juga. Terus kita harus memikirkan juga pemikiran satu langkah di depan anak-anak. Itu yang saat ini masih sulit untuk saya. Ketika kita dicakar, terus ditarik jilbab, kemudian ditendang, itu hal yang tersulit sih, karena kita harus menenangkan mereka untuk mengajak mereka itu belajar. Kesan ketika menjadi therapeutic educator banyak banget sih tentunya. Karena selain memang di sini sebagian besar itu memang anak-anak ya, karena saya juga suka sama anak-anak. Jadi itu berkesan banget, seru banget. Maksudnya kita di sini nggak yang benar-benar seserius itu gitu kan untuk melakukan pekerjaan sebagai seorang therapeutic educator nih. Kita kadang ya bisa bercanda sama anak-anak, main sama anak-anak, seru-seruan sama anak-anak. Apalagi kalau mereka udah mengeluarkan jurus polosnya, mereka itu bener-bener kayak lah, jadi itu bener-bener yang terkesan banget sih. Apalagi untuk cara belajar anak-anak SD ini kan ya bisa dibilang sedikit berbeda ya dengan anak-anak tipikal pada umumnya. Jadi dan mereka ini kan bukan yang ketika belajar mereka langsung bisa. Mereka benar-benar kayak butuh tahapan, entah itu seminggu kah, 2 minggu kah, seperti itu ya. Jadi benar-benar pertama mungkin kesannya, wah kayaknya nggak ada progres nih, tiba-tiba ada progres nih. Itu sih yang benar-benar kayak, sayang banget sih, wah itu benar-benar hal yang paling membahagiakan sih ketika menjadi seorang therapeutic educator. Hal yang paling berkesan menurut saya adalah di saat saya minim sekali pengetahuan dan pengalaman, di sini saya dituntut untuk terus belajar dan memiliki pengalaman itu sendiri agar saya mampu untuk menangani ABK, menangani anak-anak autis di sini. Saya terus belajar dan saya berusaha memberikan semaksimal mungkin untuk mereka semua. Bertemu orang tua anak-anak saat kita mendengarkan cerita dari orang tua mengenai progres anak-anak itu sangat berkesan untuk saya, karena saat mendengarkan progres anak-anak itu menjadi heartwarming banget. Apalagi anak-anak yang biasanya kita pegang itu kok stuck di sini aja ya, tapi ternyata setelah mendengar dari cerita orang tua itu ada loh progres anak-anak itu sendiri.
Jadi ketika melihat mereka itu bisa dan menjadi tahu, itu membuat saya yang jadi happy banget. Lalu menurut Anda apa sih esensi bekerja? Apakah untuk mencari uang, mencari pengalaman, sekedar menyibukkan diri, atau mencari kepuasan batin? Semua profesi pasti ada resikonya. Bekerja menjadi therapeutic educator pasti ada resikonya. Namun menjadi therapeutic educator akan membantu memuaskan batin Anda, melihat proses perubahan, mengubah yang tidak mampu menjadi mampu, bekerja dengan anak-anak spesial yang sangat menantang setiap harinya, cara tidak langsung memiliki sikap-sikap positif dari anak-anak spesial tersebut. Tidak semua orang mampu menjadi therapeutic educator. Dan jika Anda memilih menjadi therapeutic educator, maka Anda juga akan memiliki kemampuan yang spesial.